Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang, puji Tuhan. Selamat malam buat yang di Amerika, selamat pagi buat yang di Indonesia, dan selamat siang buat yang di Australia. Saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Nanti kesediaan Pastor Jeki berdoa pada kesempatan ini. Oke, mari kita berdoa. Yesus, Kepala Gereja, kami adalah tubuhnya. Sebabnya kami sebagai tubuh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan kendali Engkau Kepala Gereja. Segala sesuatu, pemahaman, paradigma, apapun yang datangnya dari atas, dari kepala, itu memberikan pertumbuhan bagi tubuh Kristus. Itu sebabnya urapi hamba-hambamu yang melayani pagi hari ini. Pastor Erik maupun Pastor Michael. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Samuel nih baru masuk nih. Kayaknya kita belum kenal ya. Bapak Samuel, boleh kenalan nggak Pak Samuel? Bisa di-unmute dulu. Jadi supaya sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Mulai dari Pak Samuel. Boleh ditampilkan videonya? Bapak Samuel. Bapak Samuel ini di mana ya? Di Manado kah? Atau di Kalimantan. Di Kalimantan ya, Bapak Samuel ya. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Samuel. Mungkin bisa kenalan nama dan asalnya. Suaranya nggak kedengaran tuh. Enggak ya, nggak keluar ya. Iya, udah nggak. Ini udah nggak unmute ini. Nggak dengar ya, udah di unmute mic-nya tapi nggak dengar ya. Iya, nggak dengar. Iya. Oke. Dengar, Pak. Nah, itu kedengaran tuh. Ya, Connection. ini saya copot earphone-nya, rupanya earphone-nya ada gangguan. Oh, oke. Ya, salam kenal, saya Samuel dari Kalbar, Pak. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi Pak Samuel. Terima kasih sudah bisa bergabung. Selamat pagi. Iya. Ya, saya ini masih di jalan. Saya mute dulu, Pak. Ya, silakan. Apa namanya? Pastor Wanda juga sedang masih. dalam perjalanan. Iya, enggak apa-apa. Iya, siap. Baik, makasih, Pak. Iya. Baik ya, jadi kita yang lainnya kita udah saling kenal kayaknya ya. Baik, Pak Samuel, saya Erik Eckel, Pastor Erik Eckel dari tinggal di Amerika, di Minnesota, tepatnya di state Minnesota, di Amerika ya. Juga Pastor Michael juga ya, bersama-sama kami ada di Minnesota sini. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin share tunggu ya, sabar ya. Baik, ini silabus daripada kursus persepuluhan kita pada saat malam hari ini. Ya, saya yang mengajar dan Pastor Michael, Pastor Wanda sebagai penanggung jawab. Kita mulai hari ini tanggal 20 ya, selama 1 jam kurang lebih. Metodenya Zoom dan course description-nya mengajarkan argumentasi dan doktrin yang benar mengenai persepuluhan seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab, membangun tradisi baru yang sehat di dalam gereja berkaitan dengan isu-isu memberikan counter terhadap ajaran Malaikat 3 ayat 8-10 seperti yang dipahami gereja modern, menyatakan sound doktrin berkaitan dengan pemberian yang dipahami di dalam gereja Perjanjian Baru. Objektif atau goal atau targetnya adalah mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan persepuluhan dan tradisi yang berkaitan dengan persepuluhan. Mahasiswa mampu mengajarkan sound doktrin berkaitan dengan persepuluhan. Mahasiswa memahami eksegesis Maleakhi 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 3 persepuluhan di dalam Torah.
mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip memberi di dalam gereja perjanjian baru, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa persepuluhan uang dipraktekkan di gereja perjanjian baru. Nah, ini rencana kelasnya, yaitu minggu yang pertama hari ini. Ya, saya akan bawa materi ini, apa itu persepuluhan, kemudian sejarah persepuluhan, ya. Dan ini ada berapa kali pertemuan ini. Jadi materi persepuluhan itu adalah materi yang cukup besar gitu ya. Ini pembahasannya sampai yang ke-10 ya, minggu yang ke-10. Oke. Jadi yang pertama itu adalah apa itu persepuluhan dan sejarah persepuluhan. Ya, nanti saudara bisa interaksi dengan materi yang ada ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang di bawah, di hold dulu ya. Kita akan step by step supaya semuanya jelas ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Saya akan share yang satu. Ya, persepuluhan. Apa yang Anda perlu ketahui? Oke. Sorry. Apa itu persepuluhan? Sepersepuluh atau persepuluhan atau tithes dalam bahasa Inggrisnya, ha-maaser atau maaser dalam bahasa Ibrani. Apodekato bahasa Yunaninya. Jadi semua pengertiannya adalah sama ya, yaitu 1 dari 10 atau 1/10 atau 10% dari suatu bilangan. Ya, contohnya ada di bawah, 10% dari 100 ada 10, 1/10 dari 100 adalah 10 juga ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada sejarah persepuluhan. Memang kalau ngomong soal sejarah, persepuluhan itu nggak cukup gitu dalam waktu 1 jam gitu ya. Tapi ya saya akan ambil garis-garis besarnya saja gitu ya. Nah, sejarah persepuluhan saya ingin bagi dalam dua bagian. Ya, yang pertama adalah merupakan suatu patriarchal tithing. Apa itu patriarchal tithing? Patriarchal tithing adalah persepuluhan yang diperintahkan atau dikontrol oleh manusia. Ya, diperkirakan sudah dimulai dari anak-anak Adam dan Hawa. Saya dapatkan ini dari tentunya buku-buku catatan atau buku-buku referensi yang ada ya. Karena kita belajar, perlu juga kita mempelajari tentang historical teologi ya. Nah, itu kita nggak bisa dapatkan di dalam Injil atau Alkitab kita, tapi kita harus ada buku-buku referensinya ya. Nah, sekarang persepuluhan itu sebenarnya adalah pagan practices ya, atau artinya praktek yang biasa dilakukan penyembah berhala zaman kuno. Gitu ya, ia memberi persepuluhan dari harta kepunyaan mereka kepada yang pertama ya, dewa yang mereka sembah ya. Contohnya adalah ya dibawa ke kuil agung dewa matahari di Sipar gitu ya, pada zaman Nebukadnezar dan penerusnya. Ya, itu pada zaman Babilonia kuno pada saat itu ya. Nah, di sana nanti saya akan memproyekkan kemudian ada peta perjalanan daripada Abraham juga akan menyinggung soal Babilonia ini. Ya, raja. Dan yang kedua adalah kepada raja, diberikan kepada raja ya, persepuluhan itu pada zaman kuno ini ya, yaitu oleh penyembah-penyembah berhala atau pagan practices ya. Mereka yang menyembah berhala, mereka sudah mempraktekkan hal ini jauh ya, sebelum adanya Mosaic Covenant. Ya, yang kedua kepada raja dalam bentuk pajak. Contohnya adalah persepuluhan dari spoil of war, hasil jarahan perang yang merupakan ancient custom Arab war ya, seperti yang diberikan Abram kepada Melkisedek raja Salem
ya, nama kuno dari Yerusalem. Baik. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan ya, peta perjalanan daripada Abraham. Kita juga perlu tahu bagaimana perjalanan Abraham, kehidupan Abraham, ya, sampai akhirnya dia memberikan yang namanya tadi ya 10% dari spoil of war yang dia dapatkan ya setelah dia berperang melawan Kedorlaomer, ya, Raja Kedorlaomer yang menawan Lot pada saat itu, ya. Jadi Abraham itu lahir kurang lebih tahun 2018 sebelum Masehi, ya. Lahirnya itu di di sini ya, dia penduduk asli Chaldean City yang ada di daerah Ur Kasdim di sekitar sini. Ya, di daerah Ur Kasdim, ya, ini adalah di daerah Babilonia, ya. Babilonia sekarang itu adalah Irak, Saudara, ya. Ini peta kunonya ini. Jadi dari Ur Kasdim, ya, di kota kecil ini di sini di sekitar sini, Saudara, ya, ada Chaldean City. Nah, Abraham lahir di situ, ya, kurang lebih 2018 sebelum Masehi. Nah, kemudian Abraham melanjutkan di sini dikatakannya stage yang pertama dari Ur, they went out together from the Chaldean. They came to Haran. Mereka pergi ke Haran, ya. Tuhan menyuruh mereka untuk pergi sebenarnya ke Kanaan, tapi mereka melalui Haran di sini, ya. Kita bisa lihat baca di dalam Kejadian 11 ayat 31 di sana, ya. Coba kita lihat Kejadian 11 ayat 31 dulu, ya. Kita baca dulu. Kejadian 11 ayat yang ke-31. Kita baca, ya. Lalu Tera membawa Abram anaknya setelah cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka ke Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampai mereka ke Haran dan menetap di sana. Ya. Jadi Abraham dan keluarganya dengan juga papanya Tera, mereka berjalan untuk menuju ke Kanaan, ya, di sini, di Kanaan sini. Tapi mereka berjalan, ya, berjalan dan akhirnya mereka singgah di Haran, ya. Singgah di Haran, menetap beberapa waktu di sana sampai ayahnya Tera meninggal di sana. Dan setelah itu, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di sanalah Tuhan memanggil Abram, ya. Di sanalah terjadi apa yang namanya Abrahamic Covenant, ya, yaitu perjanjian Abraham di sana. Tuhan Allah memanggil Abram, ya. Jadi setelah papanya meninggal, maka Abram melanjutkan perjalanannya, ya. Dia melanjutkan perjalanannya ke Kanaan, begitu, Saudara, ya. Nah, ke Kanaan, kemudian dia tinggal di Negeb, dan di Negeb di sini, Saudara, terjadi kelaparan, dia harus pergi ke Mesir, dan kemudian di Mesir dia kembali lagi ke Negeb sini, Saudara. Nah, di sini, ya, dari peta perjalanan Abram ini, ya, kita mengerti bahwa Abram sebelum dia dipanggil Tuhan, Abram itu adalah dipengaruhi oleh keadaan di Babilonia ini. Mereka adalah orang-orang penyembah berhala, ya, penyembah berhala. Nah, tadi nah, perpuluhan itu sudah mulai di sini, Saudara, ya. Perpuluhan itu sudah mulai jauh waktu sebelum Abram dipanggil Tuhan. Nah, nanti saya mau lihat di sini. Yaitu yang pertama tadi kan orang-orang pagan atau orang-orang penyembah berhala, ya, mereka membawa persepuluhan mereka kepada dewa yang mereka sembah, ya. Contohnya tadi dibawa ke kuil agung dewa matahari di Sipar pada zaman Nebukadnezar dan penerusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Saudara, nah ini ada contoh, ini
law yang ada di British Museum ya, yang merupakan kwitansi pembayaran persepuluhan di kuil agung Dewa Matahari di Sipar pada zaman Nebukadnezar dan penerusnya. Ini contohnya begitu saudara ya. Jadi sudah jelas gitu ya, ada ini kalau law ini law batu ya, begitu saudara ya. Nah ini seperti begini kwitansi, mereka membayar persepuluhan ke kuil dan diberikan tanda terimanya begitu saudara. Ya. Nah, tadi dikatakan di mana ini Sipar. Nah, sekarang coba kita mau melihat Sipar itu di mana itu. Nah, ini Sipar, saudara, di sini. Jadi Sipar itu dekat dengan Babylon. Babylon ini adalah ibu kota daripada Babilonia. Ya. Nah, di sini Ur-Kasdim di sini mereka dari berjalan ya. Nah, kita melihat di sini sudah ada bukti bahwa adanya bangsa orang-orang yang penyembah berhala itu mereka sudah memberikan persepuluhan ya di kuil kepada dewa-dewa mereka gitu ya, pada dewa matahari pada saat itu dan dewa bulan juga di sana ada banyak dewa-dewa di sana ya karena mereka penyembah berhala. Baik, saudara. Kita akan ya. Ya. Nah, saudara, di sini, nah pada saat mereka berada di tanah Kanaan, saudara di Negeb sini, jadi Abraham dan Lot ini mereka dikatakan adalah orang yang sangat kaya. Abraham itu adalah orang yang sangat kaya ya pada Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13 dikatakan di sana. Nah, karena mereka begitu kaya, akhirnya Lot juga begitu bertambah-tambah harta kekayaannya dan mereka harus berpisah ya. Abraham menyuruh Lot untuk memilih dan mereka memilih di Sodom, saudara. Nah di Sodom sini ya inilah yang terjadi di Raja Kedorlaomer ini menawan Lot dan segala hartanya dibawa gitu saudara ya. Dan singkat cerita Abraham akhirnya bersama dengan orang-orangnya kurang lebih 300 orang yang terlatih ya mengejar Lot dan akhirnya mengalahkan Raja Kedorlaomer ini saudara, dan akhirnya mereka membawa pulang Lot dan segala hartanya ya, dan Lot dan segala hartanya kemudian ya mereka disambut oleh Raja Sodom dan Raja Salem. Nah, disinilah Melkisedek itu, saudara ya. Jadi Raja Sodom dan Raja Melkisedek mereka berkoalisi menyambut Abraham. Dalam perjalanannya pulang, mereka harus melewati Yerusalem untuk masuk ke Negeb ini, saudara ya. Nah, kalau kita baca di dalam, mari kita baca ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Iya, ayat yang ke-8. Lalu keluar Raja negeri Sedom, Raja negeri... salah. Maaf tadi. Ayat yang ini. Ayat yang ke-17 ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, jadi Raja Sodom dan Raja Salem ya ini Melkisedek ya mereka menyambut Abram yang baru menang perang, saudara, ya, dengan membawa roti dan anggur, ya. Ini melambangkan menyambut dengan maksud damai, ya. Dan respon yang diberikan oleh Abram, ya, Abram meresponnya dengan baik, ya, dengan memberikan 1/10 dari hasil jarahan perang itu, ya, spoil of war itu kepada Melkisedek, saudara, ya.
Nah, pemberian Abram ini bukan karena dia berterima kasih kepada Tuhan, tapi Abram memberikan ini karena Abram sesungguhnya sudah terbiasa dengan apa yang namanya pagan practice itu, saudara ya. Pagan practices. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala pada saat itu, yaitu adalah persepuluhan ini. Mereka membawa persepuluhan kepada dewa-dewa mereka melalui kuil-kuil yang ada, dan juga mereka memberikan persembahan 1/10 dari spoil of war yang diberikan kepada penguasa setempat pada waktu itu. Nah, Abram dengan demikian, Abram ini hal itu sudah tidak asing lagi buat Abram, ya. Karena kita sudah tadi melihat perjalanannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana Babilonia ini, ya saudara yang kasih. Kemudian akhirnya Abram memberikan 1/10, ya. Tapi kalau kita melihat di situ, ya di ayat 19, lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, dari semuanya apa, saudara? Kan kita sudah lihat tadi. Ayat yang ke-16, di bawahnya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya di bawahnya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ya, dari semuanya ini dari hasil jarahan perang itu, ya, ayat yang ke-16, ya. Kemudian dia menyerahkan itu, ya, memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu, ya. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, ya, ada banyak, bukan ada banyak, tapi gereja-gereja aliran karismatik, Pantekostal dan karismatik, saudara, mereka itu tahu bahwa ya apa namanya Mosaic Covenant itu sudah nggak berlaku lagi, ya. Hukum Taurat itu sudah nggak berlaku lagi, ya, perpuluhan yang ada di dalam Mosaic Covenant itu, ya. Dan mereka mengambil patokan, karena saya sudah mengikuti seminar yang diadakan di sini. Ya, patokan mereka adalah melakukan meneladani bapa segala orang percaya, begitu, yaitu Abram pada saat itu, ya. Tapi kalau kita melihat di sini, saudara yang kasih, ya, Abram dia tidak hanya memberikan 1/10, dia beri semuanya gitu loh. Jadi cuma ya orang-orang yang mengikuti dia, yang membantu dia, mereka yang mengambil bagian mereka. Juga Lot tentunya dia mengambil apa yang menjadi hartanya, begitu. Ya, jadi kalau mau dikatakan mengikuti teladan Abram, rasanya tidak tepat juga apa yang mereka lakukan, begitu, karena mereka melakukan menuruti teladan ya Abram, bapa orang percaya itu, ya, tidak sepenuhnya, begitu loh. Mereka memberi persepuluhan, tetapi Abram katakan semuanya aku berikan, ya. Jadi rasanya itu tidak tepat juga untuk dikatakan begitu, jadi ya. Jadi Abram jadi karena begitu ya, waktu saya ikut seminar dikatakan begitu. Jadi ini tidak perlu dieksegesis, ya, begitu. Tapi ternyata kita melihat di sini untuk bisa mengerti kenapa Abram memberikan 1/10 itu perlu dieksegesis. Kita perlu melihat siapa Abram, bagaimana perjalanan hidupnya, dia tinggal di mana, di tempat apa, di tempat situ apa ada apa pengaruh daripada tempat tinggalnya itu, dan bagaimana perjalanannya. Ini kan kita perlu eksegesis, kita perlu tahu supaya apa? Kita belajar sejarah, ya, yang tadi dikatakan historical theology, supaya kita bisa mengeksegesis dengan baik, ya. Ya, sehingga kita bisa mencari, yaitu untuk mencari tujuan objektif murni gitu loh, ya, berdasarkan
secara literal dan berdasarkan fakta-fakta yang ada ya, dari ya konteks sosial, sejarah dan budaya di mana muncul ya dalam ruang dan waktu gitu. Jadi yang sejauh mungkin itu harus kita pelajari juga ya. Memang saya juga baru belajar ya, tapi itulah yang saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan ini, karena ini baru pertama kali saya mengajar seperti ini, saudara ya. Tapi puji Tuhan melalui hambanya Pastor Wanda diberikan kesempatan untuk mengajar ini. Ya, puji Tuhan. Jadi ini yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa buktinya ada, yaitu 1/10 yang dibayar di kuil tadi ya. Jadi bahwa buktinya memang orang-orang penyembah berhala memang sudah mempraktekkan ini lama, jauh sebelum-belumnya ya, pada zaman dunia kuno itu, saudara, mereka sudah mempraktekkan itu ya. Juga yang dinamakan tadi apa tadi jarahan perang tadi, spoils of war tadi, saudara ya. Mereka sudah melakukan itu. Ya, memberi 1/10 dari spoil of war atau carahan perang, yaitu seperti pajak kepada penguasa setempat. Itu yang dilakukan Abram kepada Melkisedek begitu. Baik, saudara, kita akan terus. Sekarang kita masuk kepada yang kita akan masuk bagian yang kedua ya. Ya. Baik, bagian yang kedua yaitu merupakan suatu institusi ya. Institusi perpuluhan yang merupakan konsep yang diperintahkan Tuhan ya. Inilah persepuluhan yang diperintahkan Tuhan langsung. Yang pertama tadi adalah ya, yang diperintah oleh manusia ya, yang dikontrol oleh manusia begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya persepuluhan yang merupakan suatu institusi atau konsep yang diperintahkan Tuhan ya. Konsep maaser ya, 1/10 ya, pertama kali dijadikan institusi ilahi dalam Imamat 27 ayat 30. Ya, demikian firman-Nya ada di sini. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ini konsep awal dari maaser atau persepuluhan. Nah, konsep maaser berikutnya adalah Imamat 27 ayat 32. Ya, Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya, maaser itu atau persepuluhan itu hanya melibatkan hasil tanah dan hasil ternak. Ya. Dan ini dikhususkan kepada bangsa Israel, saudara ya. Jadi Mosaic Covenant itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Ya. Yaitu adalah hukum Taurat itu ada sekitar 613 mispot atau peraturan-peraturan yang mereka harus taati begitu. Termasuk di sini adalah persepuluhan ini yang menjadi suatu institusi atau konsep yang diperintahkan Tuhan. Ya. Baik, selanjutnya kita melihat sini. Ya. Jadi sebelum maaser atau persepuluhan itu dilakukan, orang Israel memberi persembahan khusus atau terumah untuk imam, saudara ya. Imam adalah orang-orang yang keturunan Harun, ya. Orang Lewi adalah orang yang bekerja di Bait Allah begitu ya. Jadi terumah atau artinya adalah persembahan. Jadi terumah ini adalah persembahan kudus ya. Setelah imam mendapat persembahan khusus, jumlahnya tidak ditentukan ya. Jumlahnya itu bisa, kalau orang yang biasa-biasa itu bisa 1/40 begitu, orang yang baik hati katanya bisa 1/50, orang yang kaya bisa 1/60 gitu ya, terserah itu ya di sana ya. Itu maka maaser atau persepuluhan baru boleh dilakukan
setelah kita memberikan persembahan khusus itu atau terumah kepada imam, ya. Kemudian di sini dikatakan maaser, persepuluhan dibayar kepada orang Lewi, ya. Baru persepuluhan itu diambil setelah kita potong dari terumah atau persembahan khusus itu, baru kita ambil 1/10-nya dan dibayar kepada orang Lewi. Ya, ada 3 macam maaser sini, yaitu persepuluhan atau persepuluhan di dalam Mosaic Covenant, yaitu maaser risom, maaser seni, maaser ani. Maaser risom atau persepuluhan yang pertama, maaser seni persepuluhan yang kedua, yaitu maaser ani adalah persepuluhan yang ketiga. Ya, Pak. Sorry. Ya. Jadi maaser risom ini yang diberikan kepada orang Lewi setelah dipotong tadi yang teruma itu, ya. Kemudian maaser sheni ini yang dipakai pada orang itu, yang dipakai oleh orang yang 1/10 untuk dirinya sendiri. Kemudian maaser ani ini untuk orang-orang miskin, ya, yang dibawa ke Yerusalem, yang dimakan bersama-sama begitu, ya. Dan orang Lewi juga memberi persepuluhan kepada imam yang disebut dengan terumah maaser, yaitu persepuluhan dari persepuluhan yang diterima oleh orang-orang Israel. Begitu namanya terumah maaser, ya. Perbedaan terumah yang diberikan oleh bangsa Israel itu oleh rakyat atau bangsa Israel itu dengan yang diberikan orang-orang Lewi itu adalah kalau terumah yang diberikan oleh bangsa Israel itu persembahan kudus, itu harus dimakan oleh imam dalam keadaan kudus gitu, ya. Tetapi kalau persembahan yang diberikan oleh orang Lewi, terumah maaser ini boleh dimakan oleh orang biasa juga begitu. Jadi tidak itu perbedaannya begitu, saudara. Nah, baik saudara, sampai di sini mungkin saudara ada pertanyaan dari apa yang jadi ini kita bicara sejarah persepuluhan secara singkat, ya. Tapi kalau sejarah persepuluhan yang mendalam, saudara, memang banyak sekali kalau saya lihat bukunya gitu, ya. Apalagi yang sudah diajarkan oleh Pastor Wanda begitu. Baik, ada pertanyaan, saudara? Silakan. Pastor Wanda juga ada bersama-sama dengan kita ini, Presidium Mais gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mari. Mungkin sini ada suatu pertanyaan. Iya. Mungkin ini perlu juga diperjelaskan mengenai Melkisedek, yaitu dan dalam Alkitab Melkisedek sebagai imam Allah yang Maha Tinggi, sedangkan pada zaman itu adalah kebanyakan masih penyembah berhala. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan juga apakah dia Allah yang dimaksud Allah itu Allah yang mana gitu. Terima kasih. Iya, karena Melkisedek ini di Kanan itu kan adalah atau gods of Kanaan gitu, ya. Nah, Melkisedek ini ya penyembah berhala, ya. Karena Abraham itu adalah bapa segala orang percaya, ya. Jadi Melkisedek itu dia menyembah El Eloyom, ya, El Elyon, ya, dewa damai sejahtera, ya. Jadi Melkisedek ini mengangkat dirinya sendiri sebagai imam, dan imam yang pertama kali yang disebut di dalam Alkitab itu adalah Melkisedek itu sendiri, ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya jawab. Mungkin boleh Pastor Wanda mungkin bisa menambahkannya. Pastor Wanda, silakan. Pastor Wanda mungkin masih dalam perjalanan, nggak bisa ngomong, ya. Oh, boleh itu. Iya, boleh. Saya silakan. tambahkan, ini kameranya saya nggak buka ya, masih Ya, driving soalnya ini. Betul sekali itu pertanyaan tadi. El Elyon sebenarnya salah satu Allah itu yang Aduh, nggak jelas, ya. disembah saat kafir. Jadi kan
pagan practice. Kedengaran? Sorry. Ya, ya, boleh, boleh. Halo? Ya, kedengaran, Pastor. Oh, kedengaran ya. Jadi begini, di dalam konteks pagan practice itu, mereka menyembah Baal sama Aserah. Jadi ada Allah yang utama, lalu ada istrinya Aserah. Kemudian dari hasil kedua Baal ini begitu ada Allah-Allah yang lain. Begitu anak-anaknya. Nah, salah satunya adalah El Elyon. Begitu, ketika Melkisedek mengatakan diberkatilah Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, sebenarnya Allah yang dia maksud itu adalah Allah yang dia sembah itu, El Elyon itu, yang kemudian hari namanya jadi kita pakai begitu. Jadi itu tidak menunjuk kepada Allah Israel. Begitu, Pastor Erik. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Pastor Wanda. Apa Bapak Reimer sudah puas gitu dengan jawaban ini? Ya, mungkin masalahnya hanya di penulisan di Alkitab. Mungkin kita harus menjelaskan bahwa itu mungkin ya sebetulnya Israel kan belum ada ya Allah Israel. Betul. Ya, sedangkan Allah itu baru menyatakan dirinya hanya kepada Abraham, sedangkan yang lainnya kan belum. Nah, mungkin itu juga orang nanti akan bertanya, loh kenapa di situ di Alkitab kan Allahnya Allah huruf besar ya, A-nya, bukan Allah huruf kecil. Kalau huruf kecil kan kita menganggapnya bahwa itu dewa-dewa. Nah, mungkin apakah itu ada salah penulisan atau gimana. Tapi apa yang dijelaskan Pak Wanda tadi, ya memang bahwa itu adalah Allahnya, dewanya siapa? Melkisedek. Melkisedek, ya. Iya. Terima kasih. Ya, memang agak membingungkan karena dia pakai huruf besar ya. Iya, betul. Tapi kita sudah mendapat jawaban ini bahwa memang Abraham itu adalah bapa segala orang percaya. Tidak ada yang lain pada saat itu. Ya, Melkisedek ini penyembah berhala. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Jadi mungkin nanti bisa ditelusuri lagi kenapa kok dipakai huruf besar gitu ya. Kenapa disamakan gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, saudara. Gimana? Bapak Jeki, gimana? Enggak. Saya hanya membanding aja dengan apa yang dikerjakan persepuluhan orang-orang percaya di zaman sekarang lebih banyak tidak seperti zaman Taurat ya, tanah dan hasil ternak. Nah, ini karena ini belum selesai panjang, jadi saya belum bisa menyimpulkan. Nanti ada pembanding kenapa tidak harus tanah dan ternak. Nah, ini menjadi pertanyaan besar dalam persepuluhan. Betul. Untuk perbandingan saya karena belum selesai ini sampai minggu ke-6 gitu. Lanjut aja Pastor Erik. Iya, oke, Pastor Jeki, terima kasih. Sabar ya. Sabar ya. Jawabannya emang ada, tapi kita saat ini kita step by step dulu gitu loh. Ya. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Silakan. Ya, jadi ini ada contoh-contohnya. Saya lihatin lagi ya, bagaimana. Tadi ada. Jadi ini ternyata, saudara, ya ini loh atau tablet ya dalam bahasa Inggrisnya ini batu-batu seperti ini banyak sekali di British Museum ini, saudara ya. Tanda-tanda bukti namanya kayak kwitansi gitu, penyerahan persepuluhan kepada kuil-kuil pada saat itu ya, pada zaman Babilonia kuno itu gitu ya. Jadi buktinya ada semua begitu, bahwa ini memang praktek pagan practices gitu yang sudah lama dilakukan gitu. Ya, tapi dasarnya adalah yang tadi ya, ini adalah perintah daripada manusia tadi. Tapi yang kedua tadi adalah ya Mosaic Covenant itu memang institusi ya, sebagai satu institusi ya, konsep yang diperintahkan Tuhan langsung kepada Musa untuk bangsa Israel begitu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya sampaikan di sini pelajaran kita pada saat ini mungkin terlalu singkat ya.
Tapi itu yang bisa saya bagikan untuk saat ini, ya. Nanti kelas-kelas kita yang berikutnya, kita akan apa ya di sini ya, coba kita lihat ya. Berikutnya Pastor Erik, adalah argumen utama persepuluhan. Ya, Pastor. ini PowerPoint-nya nggak bisa dibagi ya? PowerPoint-nya? Ya, supaya kami bisa belajar juga sambil. Yang Ya. ini aja, yang minggu pertama ini. Gitu. Oh gitu, boleh. Ya. Boleh. Ya, nanti saya izin dulu ke Pastor Wanda. Ya, tapi saya akan lihat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pastor Wanda, bagaimana? Pastor Wanda, ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau sudah cukup jelas atau perlu ditambahkan lagi? Pastor Wanda, silakan. Sudah enggak ada Pastor Wanda ya? Pastor Wanda rupanya sudah keluar. Begitu. Coba ya, sorry. Ya, mungkin Pastor Wanda dalam perjalanan tadi mungkin udah sampai di rumah begitu. Ya. Baiklah kalau begitu nanti saya akan usahakan Pastor Jackie ya. Karena memang ini saya yang buat gitu loh, tapi materinya memang Pastor Wanda juga yang memberi masukan-masukan begitu. Baik. Terlalu pendek ini penjelasannya. Oh, terlalu pendek tapi jelas atau kurang jelas atau ada pertanyaan gitu, Mami? Karena ini kan cuma bicara apa itu 1/10 dan sejarah singkat tentang persepuluhan gitu. Bagaimana? Jadi nanti berikutnya kapan supaya kita lebih mengerti? Setiap minggu. Setiap minggu kita akan di hari yang sama, Hari yang sama. Oke. Ya, setiap minggu hari yang sama. Kalau begitu kita akan tutup. Kami juga khotbahnya tiap bulan kalau perpuluhan pendeta. Gitu ya? Minggu pertama biasanya kalau pendeta begitu. Minggu pertama. Gitu ya? Iya. Ya. Makanya perpuluhan kalau dibicarakan perpuluhan, orang suka memberi lebih dari itu. Kalau ada dikasih ya toh. Memang ya susah. Ya. Banyak tapi memang perpuluhan akhir-akhir itu. Ini. Ya, tapi nantilah itu nanti akan dalam kelas-kelas berikutnya akan lebih seru ini. Makin lama makin seru gitu loh. Ya, makin lama makin seru. Karena kalau masih sejarah-sejarah gini mungkin agak kurang-kurang seru gitu ya. Nanti akan makanya Pastor Erik saya minta makalah ini karena banyak rekan-rekan kalau bicara perpuluhan acuannya cuma Maleakhi 3 ayat 8 10. Iya, betul. Tidak bicara sejarah, penggunaan. Nah ini jadi satu baguslah. Iya. Mudah-mudahan saya mengerti, saya memahami, lalu saya mengajar rekan-rekan saya kan gitu. Ya, itu memang tujuan daripada kelas kita gitu loh. Kita belajar dan kita juga akan katanya. Belajar dan kita akan terus mengajar gitu. Dan itu memang proyeknya Pastor Wanda juga gitu loh. Jadi kita semua murid-murid dipersiapkan untuk juga mengajar. Nah, kebetulan saat ini saya baru gilirannya gitu loh. Nanti pasti Pastor Jackie nih. Pastor Jackie kayaknya udah biasa ngajar sih ya, Pastor Jackie ya. Kalau saya Pastor baru kali ini. Nanti ini ibu ini nih, Marcella nih, nggak lama lagi nih. Ya, Ibu Marcella ya. Pastor Erik. Ya. Pastor Erik. Ya, kenapa? Kenapa nih? Itu yang apa? Itu yang di dusun-dusun. Ya. Itu pendeta-pendeta yang miskin di sana, perpuluhan mereka tahu apa? Hasil kebun. Mereka bawa pisang, ubi. Iya. Kasihan, karena makanya dari pusat minta mana perpuluhannya. Kirim aja tuh ubi dan pisang ke pusat. Rasain loh. Begitu. Betul itu, Ibu. Oh betul tuh Ibu Bapak Samuel bilang tuh. Betul. Ya, kita nih di daerah hamba Tuhan di pelosok-pelosok Kalimantan itu sampai ada gereja 27 gereja di pedalaman. Itu nggak ada gembalanya karena bukan hanya sekedar itu kesadaran untuk memberi dari masyarakat lokal. Mereka juga nggak ada budaya memberi seperti itu kepada yang disebut hamba Tuhan. Iya. Jadi sehingga akhirnya mereka nggak tahan dan dukungan kurang dari sesama tubuh Kristus.
Dan akhirnya kemarin ini salah satu pendeta yang baru keliling itu memberitahu hal seperti itu. Nah, tapi segera direspon, sudah dikirim 10 orang pendeta hamba Tuhan untuk mengisi kekosongan itu. Jadi minimal kalau nanti ada minta dukungan doa, ya minta dukungan doa agar Tuhan tolong melalui sesama tubuh Kristus yang sebetulnya di Kalimantan sendiri itu sebetulnya bisa dilakukan. Ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samuel buat masukannya. Jadi Pak Samuel saat ini dalam pelayanan di ladang Tuhan atau bagaimana Pak Samuel? Ya, Pak. Jadi saya tuh pernah selain di Kalimantan pernah jadi guru di Papua. Oke. Terus di beberapa tempat dan sekarang di Kalimantan. Tapi sebetulnya fokus saya dari awal sejak terima Tuhan itu saya di children ministry. Jadi termasuk jadi guru sekolah minggu juga, Pak. Ya, ya, baik, puji Tuhan ya. Semua pelayanan yang diberikan itu satu kehormatan buat kita ya, karena Tuhan yang memberikan itu. Amin ya. Ya, Tuhan memberkati ya Pak Samuel. Pastor Wanda udah hadir nih, Pastor Wanda nih. Terima kasih. Pastor Wanda, kelas kita udah selesai gitu loh. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pastor Wanda, tentang sejarah persepuluhan ini atau bagaimana? Erik panggil ulang ya. Halo. Pastor Wanda nggak dengar kali. Pastor Wanda, udah dibuka sih itu mic-nya, tapi belum kedengaran suaranya. Pastor Wanda belum sampai kali di rumah ya. Iya, belum kedengaran Pastor Wanda. Ya. Bagaimana? Sorry, bagaimana? Iya. Signalnya ya? Oh, signal. Iya. Signalnya lari-lari. Bagaimana Pak? Okay. Pastor Erik? Ya, kita sudah selesai kelas ini. Apa ada yang perlu ditambahkan, Pastor Wanda? Ya, putus lagi. Nggak dengar lagi, Pastor Wanda. Cuaca barangkali signalnya. Iya, sayangnya, nggak apa-apa ya. Kita nanti masih banyak hari-hari ke depan yang kita akan bersama-sama lagi ya. Ya, baik, kita akan berdoa buat Bapak Samuel dan hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Ya, kita akan berdoa karena memang itu. Iya, kasihan orang di sana. Iya. Mesti diperhatikan. Berdoa untuk itu dan pelayanan Bapak Samuel juga di Children Ministry kita akan berdoa. Kita juga berdoa buat ya Helios Theological School ini. Ya, amin. Sebagai penanggung jawab ya, dan kita semua murid-murid yang ada ya. Baik, nanti saya minta Bapak Pastor Michael berdoa dan tutup kelas kita pada malam ini di Amerika dan siang hari di Indonesia. Mari Pastor Michael berdoa buat Bapak Samuel dan hamba Tuhan yang di pedalaman, buat Pastor Wanda ya yang menjadi penanggung jawab Helios Theological School ini dan kita semua yang hadir. Silakan Pastor Michael. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu berdoa mengucap syukur atas waktu yang Engkau sudah berikan buat kami untuk kami belajar lagi akan kebenaran-Mu khususnya dalam hal persepuluhan. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang mempraktekkan iman yang benar dengan pengetahuan kebenaran-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pemahaman buat kami juga melalui hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan. Terima kasih, kami mau berdoa
khusus untuk Bapak Samuel yang ada di Kalimantan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang sudah memilihnya, Engkau pasti akan memberkatinya dengan segala yang Engkau percayakan kepadanya, Bapak, di dalam pelayanannya. Engkau memberkati keluarganya juga, Engkau memberkati kesehatannya juga, dan segala usahanya, Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang ada di manapun Tuhan, di pedalaman, mungkin di daerah-daerah yang terpencil, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan. Engkau sudah berjanji bagi hamba-hambamu, para pemberita Injil, bahwa Tuhan yang sudah tetapkan, Tuhan yang akan memelihara mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kebenaran Tuhan semakin luas, semakin disebarkan dimanapun Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar dan belajar akan kebenaran-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua kami yang hadir. Kami berdoa untuk dosen kami, Pastor Wanda, beserta istri, Ibu Erna, Rumais, dan anak-anaknya juga, Bapak. Engkau selalu memberkatinya juga di dalam pelayanannya yang luar biasa. Tuhan percayakan untuk mengajar kami dalam kebenaran, yaitu sound doctrine yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu, sehingga kami semua boleh menerima pengajaran yang benar, yang dari Tuhan, Roh Kudus yang terus pimpin kami, yang terus memberikan pemahaman juga buat kami, juga khususnya buat hamba-Mu Pastor Wanda. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Pastor Erik yang Tuhan juga sudah percayakan untuk membawakan pengajaran mengenai persepuluhan ini, Tuhan. Dari awalnya sampai pada akhirnya nanti, Tuhan terus bukakan rahasia-rahasia firman-Mu tentang persepuluhan ini khususnya, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti betul akan persepuluhan ini yang dimaksud Tuhan di dalam firman-Mu ini, Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami boleh mendapatkan pengertian yang benar dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati Pastor Erik dan keluarganya, juga istrinya dan anak-anaknya dan cucunya, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau memberkati juga Pastor Jeki yang ada di Palembang bersama keluarganya. Bapak, Engkau memberkati Pastor Jeki. Tuhan, Engkau mau pakai terus sehingga Pastor Jeki juga boleh terus memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yaitu firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang memberkati juga usahanya, kesehatan Tuhan juga Engkau yang memeliharanya, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau yang memberkati di dalam pelayanannya juga, yang Tuhan Engkau sudah percayakan. Terima kasih. Yang berdoa juga untuk Ibu Marcella yang ada di Manado. Bapak, Engkau juga memberkati Ibu Marcella di dalam pelayanannya juga. Tuhan, Engkau yang terus menambahkan hikmat dan iman, sehingga Ibu Marcella juga boleh jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak juga jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati keluarganya, anaknya, Tuhan memberkati dalam sekolah, Tuhan memberkati mereka. Segala usahanya berhasil, Tuhan yang memberkati. Kesehatan juga Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa juga untuk Tante Yul dan Om Jo yang hadir juga bersama kami. Terima kasih orang tua yang selalu juga mau rindu untuk belajar kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih Engkau melalui Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan memberikan juga pemahaman-pemahaman yang benar Tuhan tentang firman-Mu, tentang semua yang kami pelajari di dalam firman-Mu. Berkati kesehatannya juga Tuhan, Tuhan yang memelihara mereka dalam usia tua, mereka tetap bersemangat untuk mencari kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan memberkati mereka. Saya berdoa juga untuk
orang tua kami, Mami Meiti, Mata Suci juga sudah lanjut usia tetapi masih semangat juga untuk mencari, terus untuk belajar mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mencari kebenaran Tuhan, Engkau akan nyatakan itu. Amin. Terima kasih Tuhan, terus pertambahkan hikmat dan iman terus Tuhan. Juga kasih Tuhan terus bertumbuh di dalam nama Yesus. Berkati kesehatan Mami juga. Tuhan yang memelihara Mami, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk Bapak Reimer juga yang ada bersama dengan kami. Bapak, Engkau juga memberkati Bapak Reimer di dalam pelayanannya juga yang Tuhan percayakan. Bapak, Engkau memberkati. Engkau juga terus menambah-nambahkan hikmat, iman, dan kasih Tuhan terus bertumbuh juga. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati seluruh keluarganya. Engkau memberkati usahanya juga. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu Bapak Reimer juga boleh bebas untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami juga berdoa untuk semua Tuhan, orang-orang percaya, bahkan mereka juga yang mungkin belum percaya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga mereka, biar mereka juga boleh mengenal Tuhan dan belajar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan membentuk mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini, sisa waktu hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu, dengan segala kegiatan kami, dimanapun kami berada masing-masing Tuhan. Kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan, penjagaan malaikat surgawi-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami buat juga selalu semua berhasil karena Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, Amin. ingatkan sebentar, beberapa jam lagi mungkin Pastor Manda BIC akan adakan ibadah minggu ya, kalau tidak salah ya. Dan ibadah minggu kami Ini baru hari Jumat, Pastor Erik. Oh, sorry, saya pikir Sabtu ini. Ini pikiran Masih jet lag kayaknya. Masih jet lag nih. Kalau di Indonesia hari Sabtu. Iya, di Indonesia Sabtu ya, sini Iya. Jumat nih. Aduh, ini pikirannya udah terlalu banyak yang dipikirin. Pikirin pelajaran tadi ya, karena baru pertama kali gitu ya. Oke deh, terima kasih ya untuk kita semua. Tuhan memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing buat kita. Erik, Mami ada Erik, doanya. Ya, Pastor Jeki. Pak Samuel juga nanti mungkin bisa hadir hari Minggu di ibadah kami juga. iya. Kalau Kalimantan jam berapa ya? Kalau di sini jam Sekarang kalau Kalimantan masuk WIB juga. Oh, Jadi tadi mulai jam 9. Ya. Iya, Oh, iya. jam 9. Oke. Ya. Berarti Ya, sama Tante dengan, Yu? ya, sama Gimana? Manado. Salam sama Mami. Mami udah meninggal Oh, udah lama. 2 tahun lalu. Oh iya, oke dah. Ya. Oh, kasihan. Maafkan. Pastor Erik, Ya, berarti kalau di sini jam 6 pagi, di Kalimantan sama jam 7. Jam 7 malam. 7 malam ya, bukan jam 8, sama dengan Manado kayaknya. Sama kayak Jakarta, WIB Oh kan. iya. Indonesia bagian barat kan? Sorry. Ya, Iya. sama kayak di Jakarta. Iya, Pak Samuel kalau Thank bisa you. malam. Sampai besok hadir. malam. Sampai Kita besok Oke, malam. sampai bersama ketemu lagi Terima ya. kasih Tuhan ya. Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Itu Pastor Jeki sama apa katanya? Bisa. Musa. Oh, Ibu Marcela. Ya. Sudah dia setuju. bisa. Tanya. Ya, oke. Good night, selamat tidur. Terwana. Ya, Besok pagi semua. bangun, tubuh sehat. Emang. Bye. Night. Night.